Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami ingin mempresentasikan final project yang kami buat untuk mata kuliah analisis jaringan sosial, jaring sosial. Nah, di sini tim kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri Uli Iqbal dan teman saya Fajar Rizky. Oke, pada slide ini kami ingin memperkenalkan proyek akhir kami yang berfokus pada visualisasi mengenai dampak media sosial. Dalam proyek ini, kami akan mempresentasikan bagaimana media sosial dapat memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Contoh dampak negatif yang akan kami soroti adalah hoax atau berita palsu, cyberbullying atau perundungan di dunia maya, ujaran kebencian. Terus dengan adanya visualisasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak-dampak tersebut dan mengajak audiens untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Visualisasi ini juga diharapkan dapat memperlihatkan nilai-nilai dan pentingnya menyadari serta mengatasi efek negatif dari media sosial. Oke, slide selanjutnya, dampak positif. Slide ini menjelaskan beberapa dampak positif dari penggunaan media sosial. Berikut ini adalah poin-poin utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, komunikasi dan konektivitas. Media sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara instan dengan siapa saja di seluruh dunia. Hal ini mempererat hubungan sosial dan mempermudah kita untuk tetap terhubung dengan keluarga dan teman-teman, meskipun berada di tempat yang jauh. Oke, selanjutnya informasi dan edukasi. Media sosial memberikan akses cepat ke berbagai informasi dan sumber daya pendidikan. Ini sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan mendapatkan update terbaru mengenai berbagai topik yang kita minati. Poin selanjutnya, pemasaran dan bisnis. Media sosial menjadi alat yang efektif untuk pemasaran dan pengembangan bisnis. Melalui platform ini, bisnis dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, mempromosikan produk dan layanan, serta membangun brand awareness dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Selain itu, terdapat grafik lingkaran yang menunjukkan bahwa 75% dari pengguna media sosial merasakan dampak positif ini. Grafik ini memperkuat fakta bahwa sebagian besar pengguna mendapatkan manfaat yang signifikan dari penggunaan media sosial ini. Selanjutnya, dampak negatif. Slide ini membahas beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial. Berikut ini adalah poin-poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mental health atau kesehatan mental. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Hal ini seringkali terjadi karena perbandingan sosial, tekanan untuk selalu tampil sempurna, dan ketergantungan pada validasi dari orang lain. Terus poin selanjutnya, privasi dan keamanan. Media sosial ini membawa risiko kebocoran data dan privasi. Informasi pribadi yang dibagikan di media sosial ini dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa menyebabkan masalah serius seperti pencurian identitas dan penipuan. Poin selanjutnya, disinformasi. Media sosial ini sering menjadi tempat penyebaran berita palsu, contohnya hoax dan disinformasi. Ini dapat mengarah pada kesalahpahaman, penyebaran kebohongan, dan bahkan menimbulkan ketegangan sosial atau konflik. Biasanya kalau yang disinformasi ini sasarannya itu orang-orang tua. Selain itu, terdapat grafik lingkaran yang menunjukkan bahwa 75% dari pengguna media sosial ini menyadari adanya dampak negatif ini. Grafik ini memperkuat fakta bahwa sebagian besar pengguna menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fajar Rizky. Baiklah, terima kasih Ulian. Saya akan melanjutkan slide presentasi. Pada slide ini kita bisa melihat sebuah visualisasi mengenai distribusi permasalahan yang diakibatkan oleh media sosial. Grafik ini menunjukkan bahwa masalah cyberbullying memiliki jumlah kejadian yang jauh lebih besar
dibandingkan dengan permasalahan lainnya seperti berita palsu atau fake news, isu privasi, ujaran kebencian atau hate, hate speech, dan kecanduan atau addiction. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa cyberbullying adalah masalah yang paling signifikan dan perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan dampak negatif media sosial. Next slide. Kemudian untuk slide ini menampilkan visualisasi tentang permasalahan media sosial yang berdasarkan platform yang digunakan dari grafik tersebut. Kita bisa digunakan kita kita bisa melihat bahwa Facebook memiliki jumlah kejadian masalah yang paling tinggi, diikuti oleh Instagram dan kemudian Twitter. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan media sosial tidak merata dan lebih sering terjadi pada platform tertentu. Dengan Facebook menjadi platform yang paling banyak dilaporkan memiliki masalah. Baiklah, untuk next selanjutnya. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami, Fajar dan Ulil. Apabila ada kata-kata saya dan Ulil salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.